ketika kita sudah membuka email seperti ini, kita sudah masuk email ya. Nah, di sini sudah ada surat masuk. Di sini kalau surat masuk, saya klik surat masuknya. Surat masuk, kita download dulu. Kita klik. Nah, di sini sudah keluar, kita download, maka kita sudah keluar di sini. Kita klik lagi. Di sini biasanya berbentuk PDF atau Word ya. Di sini kebetulan saya mengirim berbentuk, saya dapat kirimannya berbentuk Word. Langsung setelah itu kita ketika sudah dibuka, kita bisa langsung print, yaitu bisa ke file lalu print. Nah, di sini sudah ada viewersnya. Nah, kita tinggal print. Di sini bisa langsung kita print ya. Setelah kita sudah dapat, nah, untuk memantau surat masuk atau surat keluar di email, lihat juga pada kolom drive. Nah, di sini biasanya kita lihat spam. Nah, ada beberapa email masuk, itu biasanya masuk spam. Makanya kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga dapat surat pengaduan laptop, penawaran mesin yang masuk ke spam. Jadi selain kita melihat di inbox sini, kita coba lihat juga di spam. Kemungkinan besar ada email yang masuk melalui spam ini. Kita coba buka lagi. Sama dengan yang tahap pertama, yaitu kita buka suratnya. Nah, boleh seperti ini atau kita download langsung juga boleh. Bisa langsung di print di sini juga bisa. Nah, di sini saya langsung print. Kalau tadi kan lewat Word dulu ya. Pastikan di sini adalah printer yang menyambung pada komputer kita. Karena di sini banyak beberapa komputer, maka kita pastikan dulu apakah ini sudah aktif atau belum. Nah, kalau sudah sama semua, kita tinggal print. Ini. Oke. Ini adalah cara penerimaan surat melalui email. Sedangkan kalau pengiriman, kita buat compose. Jadi di sini ada project sini compose, kita buat surat. Nah, ditujukan kepada siapa? Saya ketik dulu untuk kepada siapa saya tuju. Suratnya ini tentang apa? Saya cari dulu, saya ingin membuat surat tentang, sebentar ya. Nah, saya ingin mengirim surat tentang tagihan. Oke, di sini ada surat balasan tagihan. Berarti yang ada pada email tadi, kita tulis balasan surat tagihan. Jika tadi kita memantau untuk surat masuk, sekarang kita akan mengirimkan untuk surat keluar. Kalau untuk mengirim surat keluar, maka kita ke compose. Di sini kita alamatnya dulu. Nah, di sini saya klik. Lalu suratnya tentang apa? Jadi kalau di sini langsung perihalnya saja. Nah, kebetulan saya punya surat. Nah, di sini saya surat punya balasan pengaduan, balasan tagihan ya, surat tagihan. Tinggal saya kopas saja, bisa ditulis di sini. Nah, untuk isi di sini kalau untuk pengiriman surat tidak boleh kosong ya. Jadi usahakan kita klik juga di sini boleh, ataupun nanti kita hanya memberikan intinya saja juga boleh. Nah, tapi ketika seperti ini harus tetap menggunakan lampiran, suratnya harus dilampirkan. Di sini surat keluar. Nah, di sini pada tagihan, saya klik, lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lampirannya juga sudah, maka kita bisa kirim. Kalau ingin menambahkan lagi, kita bisa nambahkan alamat yang sama. Nah, ini juga bisa. Ini juga bisa sama.
Kalau sudah seperti ini, maka kita kirim. Untuk melihat, kita bisa ke send. Di sini email saya yang barusan saya kirim. Ini adalah email yang barusan saya kirim. Sudah masuk dan di sini sudah ada lampirannya. Nah, kepada siapa? Di sini sudah ada penjelasannya. Setelah kita mendownload surat masuk di email dan sudah mengirimkan surat keluar melalui email juga, sekarang adalah membuat daftar klasifikasi. Biasanya daftar klasifikasi ini sudah ada di perusahaan di awal, terutama untuk sistem subjek. Di sini kebutuhan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Kebetulan di perusahaan yang saya dirikan atau yang saya bekerja itu hanya ada sub utamanya, yaitu kepegawaian dan pemasaran untuk suratnya. Nah, kepegawaian ini dibagi menjadi sub-sub subjeknya, yaitu pengadaan pegawai yang ditulis 00 yang dengan kode 00, lalu sub-sub subjeknya yaitu 01 tentang lamaran, SK, 02 surat panggilan 3, terus 01 tentang pengembangan ada perjalanan dinas, surat tugas, pelatihan, dan pengembangan. Jadi di sini sudah saya buatkan untuk klasifikasinya seperti ini, jadi sesuai dengan kebutuhan kantor. Jadi biasanya tidak semua kantor sama ya, sesuai dengan kebutuhan kantor. Setelah kita memiliki daftar klasifikasi, sekarang kita menulis buku agenda. Nah, di sini saya sudah saya siapkan surat masuknya. Yang sebelah kanan ini adalah surat masuk dan yang sebelah kiri adalah buku agenda. Kita coba tanggal terima. Tanggal terima untuk di buku agenda itu bisa tanggal yang sama atau 2 hari dari tanggal surat, ini. Karena tanggal suratnya tanggal 3, maka saya tulis tanggal 4, 2 hari dari tanggal surat. Nomornya ini 003 LM. Nomor surat, tanggalnya tanggal 2 Agustus saya. Nah, dari siapa? Karena dari ya, jadi bukan di sini tapi ada di atas. PT Lili Mercubuana. Di sini dari perihalnya tentang pemesanan laptop. Di sini ada pemesanan laptop ya, perihalnya ada pemesanan laptop. Nah, untuk keterangan di sini biasanya bisa kita isi karena dia itu berdasarkan surat penawaran. Berarti kita yang mengirimkan penawaran terlebih dahulu, akhirnya dibalas dengan pesanan. Penawaran kita sesuai, akhirnya dibalas penawaran. Maka untuk tanggal dan nomor surat yang berhubungan di sini kita tulis di keterangan. Kita tulis di keterangan seperti ini. Nah, kode arsipnya, kode arsip ini berhubungan dengan daftar klasifikasi. Mari kita lihat untuk pemesanan. Kita buka untuk daftar klasifikasi. Daftar klasifikasinya, mari kita lihat untuk surat pemesanan itu masuk ke nomor berapa? PM ya, berarti kita kode menjadi PM karena dia kode pemasaran. Di sini termasuk di dalam penjualan pemesanan. Kita kasih 00, lalu di sini 04 karena dia berkode di pesanan. Di sini ada kita cari pesanan ada di sini. Jadi di sini ada kode 04, lalu penjualan ada di kode 00, di sini saya kasih 00. Dan terakhir adalah PM. PM itu adalah pemasaran. Setelah pengisian buku agenda masuk, sekarang kita akan mengisi buku agenda keluar. Nah, di sebelah kanan ada surat keluar, di sebelah kiri ada agenda masuk. Jadi, kita langsung tulis saja. Di sini ada tanggal, yang pertama tanggal, nomor,
Tanggal surat kita tanggal 26 Agustus. Tanggal 26 Agustus. Untuk nomor surat itu di sini nomor suratnya. Nomor surat, lalu kepada. Nah, kalau surat masuk kita tadi melihat kod, tapi kalau untuk surat keluar kita sekarang melihat kepadanya. Kepada siapa surat itu dituju. Kita paste. Lalu tentang apa surat ini? Tentang perihal. Perihalnya tentang balasan surat. Balasan surat tagihan pembayaran. Balasan surat tagihan pembayaran. Keterangannya sama dengan surat buku agenda surat masuk. Kita lihat apakah ada nomor surat yang. Nah, di sini kita telah menerima surat saudara nomor. Nah, ini bisa kita tulis nomor pada tanggalnya. Kita copy. Kita paste. Oke, kita tata dulu. Baik. Nah, selanjutnya untuk pengkodean, mari kita lihat untuk daftar klasifikasinya kembali. Tadi adalah balasan surat tagihan. Kita lihat balasan pengaduan. Di sini berarti masuk tagihan pembayaran ya, di sini. Tagihan pembayaran itu ada di penjualan, di pemasaran. Berarti kita tulis dulu PM-nya ada di pemasaran. Lalu ada di subsubjek. Subsubjeknya penjualan yang di kode 00. Lalu untuk penagihan pembayaran maka di sini ada kodenya 11. Jadi saya kasih kode 11. Nah, beginilah cara pengisian buku agenda masuk dan buku agenda keluar. Setelah penulisan buku agenda masuk dan keluar, kita akan membuat lembar disposisi. Lembar disposisi hanya digunakan untuk surat masuk. Jadi untuk surat keluar tidak menggunakan lembar disposisi. Indeks itu adalah dari nama perusahaan, yaitu PT Lili Mercu Buana. Kita indeks menjadi Lili Mercu Buana, PT. Jadi PT-nya diletakkan di belakang. Lalu kira-kira kita lihat suratnya ya. Di sini saya lihat suratnya dulu. Nah, di sini suratnya. Surat ini termasuk penting, biasa, atau rahasia. Jadi kita centang saja. Kodenya kita lihat di buku agenda tadi. Kodenya adalah PM 004. Kita tulis menjadi PM kode 0004. Tanggal penyelesaian. Nah, di sini usahakan kalau tanggal penyelesaian biasanya sama dengan tanggal terima atau biasa 1 hari dari tanggal terima. Biasanya lebih cepat 1 hari ya, jadi langsung diproses tanggal. Sedangkan ini tanggal suratnya di buku agenda sudah ada. Nomor surat di buku agenda juga ada. Buku agenda nomor suratnya 003. Asal, nah kalau tadi di atas diindeks, yang bawah tidak perlu diindeks. Kita tulis PT Lili Mercu Buana. Seperti ini. Isi ringkasnya tidak boleh diambil dari perihal saja ya. Kita harus melihat isi surat ini tentang apa sih. Jika pesanan apa? Maka sebentar di sini kita hapus dulu yang garis jelas ini. Pesanan apa? Pesanan HP atau komputer merek apa? Nah, itu harus dijelaskan di sini. Pesanan Lenovo Intel 3 unit seharga dengan total pembelian
34 juta. 34.500. Mengingatkan kembali, tidak boleh hanya dituliskan perihalnya saja, tapi isinya apa? Isi suratnya tentang apa? Nah, di sini juga ada transfer kiriman bukti transfer. Nah, di sini bisa tambahi pembayaran melalui transfer sebesar 2 juta. Sisanya akan dibayar ya, akan dibayar setelah barang diterima. Jadi tidak boleh hanya perihalnya saja ditulis, tapi inti suratnya ini apa, ringkasan suratnya apa. Lalu kita lanjut untuk instruksi. Instruksi ini diisi oleh pimpinan, bisa segera diproses. Yang pertama, yang kedua, konfirmasi kesediaan barang. Karena dia berhubungan dengan pesanan, maka harus dikonfirmasi terlebih dahulu apakah pesanan barang itu ada atau tidak, dan koordinasi dengan logistik dan keuangan. Diteruskan kepada ini berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan instruksi. Kira-kira konfirmasi persediaan barang ini dilakukan oleh siapa? Konfirmasi persediaan barang ini berarti kepada pihak kepala gudang untuk konfirmasi atau menyiapkan barang. Yang kedua yaitu di sini ada koordinasi dengan logistik dan keuangan. Jadi ada bagian keuangan yaitu verifikasi pembayaran. Tadi ada 2 jutanya sudah masuk apa belum, dan ketika pengiriman harus ada juga konfirmasi apakah setelah dikirim sudah pelunasan atau belum. Itu harus tahu. Makanya di sini diteruskan ini ada bagian keuangan. Setelah itu sesudah digunakan harap kembali. Jadi di sini ini sebagai pengganti surat. Nanti kepada siapa? Kepada kita, administrasi atau sekretaris. Pada tanggal berapa? Boleh sama dengan tanggal penyelesaian atau 1 hari sampai 2 hari dari tanggal penyelesaian. Jadi di sini saya ambil 1 hari. Dan jangan lupa untuk menambahkan paraf di sini. Nanti harus ada paraf dari pimpinan karena membuktikan bahwasanya di sini sudah ada persetujuan pimpinan bahwasanya yang menulis ini juga pimpinan. Setelah kita membuat lembar disposisi, sekarang kita akan membuat kartu indeks. Kartu indeks itu tidak hanya digunakan untuk surat masuk, tapi juga untuk surat keluar. Kalau tadi lembar disposisi hanya digunakan untuk surat masuk ya, tapi kalau untuk kartu indeks itu digunakan untuk surat masuk dan surat keluar. Gunanya apa sih kartu indeks itu? Kartu indeks ini digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan arsip secara cepat. Oke, di sini kita mulai. Di sini kita buat kartu indeks yang untuk masuk dulu. Yang pertama adalah kodenya di sini sudah ada. Kode di buku agendanya sudah ada ya. Jadi kita lihat buku agenda PM004. 0004. Oke, kita ganti juga yang di bawah 04. Alamat dan judul surat ini dari siapa, dan di sini harus diindeks sama dengan lembar disposisi. Berarti di sini Lili Mercubuana, PT. Nomor suratnya kita copy saja nomor suratnya di sini.
Lalu untuk tanggal suratnya tanggal 2 Agustus, kita ganti tanggal 2 Agustus. 2 Agustus perihalnya tentang pemesanan laptop. Pemesanan laptop. Oke, di sini sudah jadi untuk kartu kendali surat masuknya, dan di bawah kita coba untuk kartu kendali surat keluar. Baik, kita coba untuk yang surat keluar. Kodenya kita akan kasih kode, jadi apa ya? Kodenya PM 0005. Judul surat tadi dari nama perusahaan yaitu PT Persada Bakti, kita indeks menjadi Persada Bakti PT. Lalu nomor surat, kita langsung saja nomor suratnya, tanggal surat, tanggal suratnya ya, tanggal surat perihalnya tentang pengiriman barang. Kode suratnya sama dengan atas, berarti PM 0005. Inilah kartu indeks digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan arsip secara cepat. Setelah kita melakukan semua administrasi, sekarang kita akan menyimpan dokumen secara digital. Jadi kita masuk dulu ke Google atau bisa langsung ke email. Nah, di sini saya sudah masuk. Nah, diklik di sini ada titik 6, kita klik. Langsung kita ke Google Drive. Kenapa kok pakai Google Drive? Di sini kita bisa pakai Google Drive agar dimanapun kita bisa mengecek atau bisa melihat dokumen-dokumen tersebut. Jadi di sini saya pakai Google Drive. Tambah baru, di sini ada plus baru, kita klik. Kita kasih folder dulu, folder baru. Kita ganti menjadi, kita buat penyimpanan arsip. Baik, Papua. Di sini sudah terbuat satu folder, kita masuk dulu. Nah, di sini sudah masuk ya, dan di dalamnya kosong. Kita buat folder lagi menjadi surat masuk, satu folder, lalu folder lagi untuk surat keluar. Jadinya seperti ini, ada dua, surat masuk dan surat keluar. Nah, kita akan menyimpan surat masuk terlebih dahulu. Di sini kita sesuaikan pembuatan folder, kita sesuaikan dengan daftar klasifikasi. Oke, daftar klasifikasi. Jadi folder surat masuk itu kita sesuaikan dengan klasifikasi yaitu subjek utama. Jadi kita simpan dulu dari subjek utama, kita klik folder, lalu kita buat kepegawaian. Lalu kita buat folder lagi. Di sini karena ada dua, kita buat dua folder. Pemasaran. Kalau ada folder lagi, utamanya ada lagi, ditambah satu folder lagi. Nah, kita masuk lagi. Di sini kita buat sesuai dengan sub-subjek. Jadi sesuaikan dengan sub-subjeknya ya. Sub-subjeknya ada, kalau untuk kepegawaian, di sini kan ada pegawaian ya. Kita tambah folder lagi. Yang sub pertama yaitu 00 pengadaan. Nah, pengadaan pegawai. Buat satu folder lagi, kita buat folder lagi 01 pengembangan. Nah, barulah di sini kita simpen nomor suratnya. Nomor suratnya ada berapa, kita simpen di sini. Cara uploadnya kita klik kanan. Oke, cara menguploadnya kita klik kanan, lalu upload file. Upload file. Kita upload file untuk surat masuknya, kita masukkan di sini. Seperti tentang kepegawaian ya, izin ya, di sini ada izin surat masuk tidak usah kerja, kita masukkan.
Nah, di sini sudah masuk. Di sini sudah masuk untuk cara penyimpanan surat masuk. Nah, untuk cara penyimpanan surat keluar juga sama seperti ini. Setelah kita melakukan semua administrasi dan mencetaknya, kita akan menyimpannya secara manual. Nah, di sini saya sudah membedakan warna kuning dan warna merah. Seharusnya tidak dibedakan ya, tapi ini biar lebih mudah. Nah, di warna kuning ini adalah surat masuk dan yang warna merah ini adalah surat keluar. Jadi, harus dibedakan mana surat masuk, keluar dan masuk. Nah, di sini juga sudah saya masukkan ke map-map di sub masalahnya. Di sini juga sudah, tinggal kita masukkan ke dalam Outner. Setelah kita masukkan ke map sesuai dengan daftar klasifikasi tadi, sekarang kita masukkan ke file box-nya yang sesuai dengan masalahnya. Selesai sudah sistem penyimpanan kearsipan kita.